Bapak, Ibu, saudara-saudari, mari kita menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, kami datang kepadamu dan bersyukur kepada Dikau, karena Engkau adalah Allah kami, Allah yang telah memberi keselamatan kepada kami, memberi kami nafas hidup, perlindungan, rahmat kesehatan, dan pekerjaan. Maka kami bersyukur kepadamu dan mohon bantuanmu. Urapilah kami dengan Roh Kudusmu, agar kami dapat memahami akan kebenaran firman-Mu yang Engkau ajarkan kepada kami pada hari ini. Bersabdalah kepada kami siap mendengarkannya. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Firman Tuhan diambil dari Injil Suci menurut Lukas, bab 6 ayat 27 sampai 38. Sekali peristiwa, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Dengarkanlah perkataanku ini. Kasihilah musuhmu, berbuat baik kepada orang yang membenci kamu. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Bila orang menampar pipimu yang satu, berikanlah juga pipimu yang lain. Bila orang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali dari orang yang mengambil kepunyaanmu. Sebagaimana kamu kehendaki orang berbuat kepadamu, demikian pula hendaknya kamu berbuat kepada mereka. Kalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun mengasihi orang-orang yang mengasihi mereka. Kalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepadamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Dan kalau kamu memberikan pinjaman kepada orang dengan harapan akan memperoleh sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa, supaya mereka menerima kembali sama banyak. Tetapi kamu, kasihilah musuhmu, dan berbuatlah baik kepada mereka, dan berilah pinjaman tanpa mengharapkan balasan. Maka ganjaranmu akan besar, dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang Maha Tinggi. Sebab Ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih, dan terhadap orang-orang jahat. Hendaklah kamu murah hati, sebagaimana Bapamu murah hati adanya. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah, maka kamu akan diampuni. Berilah, maka kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan tumpah keluar, akan dicurahkan ke pangkuanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai akan diukurkan pula kepadamu. Demikianlah sabda Tuhan. Shalom Bapak Ibu, saudara dan saudariku yang Tuhan Yesus kasihi.
Selamat hari Minggu kepada Anda semua. Saya berharap Anda semua sehat karena Tuhan kita baik bagi kita semua. Bapak, Ibu, saudara-saudari, tema homili saya pada hari ini adalah hendaklah kamu murah hati sebagaimana Bapamu murah hati adanya. Allah Bapa kita murah hati. Apa artinya murah hati? Arti murah hati yaitu selalu berbuat baik kepada orang, selalu mengasihi orang, selalu mencintai orang apa adanya. Ia tidak akan membiarkan kita susah. Allah selalu bersama kita, mengasihi kita, menyelamatkan kita dari salah dan dosa. Inilah perbuatan murah hati yang Allah lakukan kepada Anda dan saya. Dan Allah menghendaki supaya kita semua murah hati seperti Allah Bapa. Karena dialah penyelamat kita. Dialah idola kita yang mesti kita ikuti kata dan perbuatannya dalam kehidupan harian kita. Pertanyaannya untuk Anda dan saya, sejauh mana Anda dan saya telah murah hati di dalam hidup kita? Bila kita melihat pengalaman kita masing-masing, tentu kita belum murah hati sama seperti Allah Bapa kita. Mengapa? Karena kita jarang mendengarkan firman Tuhan. Bahkan kita jarang mempraktekkan apa yang Allah lakukan kepada kita. Kita lebih banyak mengikuti kemauan kita masing-masing. Misalnya saja, saya sulit sekali mengampuni orang yang bersalah kepada saya. Saya bahagia ketika melihat orang yang bersalah kepada saya itu menderita. Nah, inilah perbuatan manusiawi saya. Saya diajak hari ini untuk tidak menghukum orang yang bersalah kepada saya. Tetapi justru sebaliknya, saya mestinya mengasihi musuh saya. Musuh yang dimaksud di sini adalah orang yang telah menyakiti hati saya. Saya mesti belajar dari Daud yang dikejar-kejar oleh Raja Saul untuk dibunuh. Tetapi karena ia sudah lelah dan tertidur, Daud dengan temannya datang dan melihat Saul sudah tidur lelap. Dan mestinya sebagai manusia, Daud bisa membunuh Saul. Tetapi apa yang terjadi? Daud tidak mengizinkan temannya membunuh Saul. Dia menunjukkan kasih Tuhan kepada Saul, walaupun Saul telah merencanakan kejahatan kepadanya. Dia mengampuni Saul. Inilah yang mesti kita lakukan di dalam hidup. Jika Anda dan saya dimusuhi oleh orang lain, hendaklah kita mengasihi mereka. Hendaklah kita berdoa bagi mereka.
hendaklah kita berusaha untuk berbuat baik kepada mereka, sehingga mereka merasakan kasih dan kemurahan Tuhan di dalam hidupnya. Dan ketika kita berbuat baik terus-menerus, sesungguhnya kita sedang berusaha untuk murah hati, seperti Allah Bapa kita yang murah hati kepada kita. Semoga demikian. Marilah berdoa. Allah Bapa yang maha murah hati, kami bersyukur atas kebenaran firman-Mu yang Engkau sampaikan kepada kami hari ini. Engkau mengajarkan kami untuk murah hati seperti-Mu. Maka bantulah kami dengan Roh Kudus, agar kami mau murah hati, mengasihi orang tanpa melihat latar belakangnya, mengasihi orang tanpa batas, mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Semoga kami mampu melaksanakan ini, karena kami mau serupa dengan Dikau, yaitu murah hati seperti Engkau sendiri murah hati bagi kami. Kami juga berdoa bagi orang-orang yang telah menyakiti hati kami. Ya Tuhan, berkatilah mereka agar selalu sehat walafiat. Dan dampingilah mereka dengan Roh Kudus, agar mereka dan kami mau bertobat, mau saling mengasihi satu terhadap yang lain. Inilah doa kami ya Tuhan, yang kami naikkan ke hadirat-Mu dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Semoga Bapak Ibu Saudara-saudari diberkati dan dibimbing oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.